Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Hai, hello, annyeong. Selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Pasti baik dan selalu baik kan? Harus baik dong. Kalau nggak baik, gak kece namanya. Mau perkenalan lagi nggak? Coba deh. Perkenalan lagi deh ya. Perkenalkan, nama saya Anes dan teman saya Dina. Kali ini kita akan membahas tentang layanan BK di SMP Raden Fatah untuk menambah motivasi semangat belajar kalian. Mungkin di antara kalian juga banyak yang mempunyai semangat belajar yang rendah kan ya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Langsung saja, selamat pagi Pak Guntur. Selamat pagi, Ana. Nah, baik, langsung saja saya untuk mengawali pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak, siswa-siswi Raden Fatah bertemu lagi pada tahun ajaran baru ini, tahun 2021, tahun 2022. Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam bimbingan Allah SWT, senantiasa diberikan kesehatan, tetap semangat meskipun kita harus masih belajar dari rumah. Baiklah, saya Pak Guntur Irianto selaku guru BK di SMP Raden Fatah. Pada kesempatan kali ini mungkin kalian belum begitu familiar atau belum begitu mengenal dengan tentang BK di sekolah ya, karena salah satu layanan yang diberikan oleh sekolah yaitu layanan BK atau bimbingan konseling. Bimbingan konseling ini adalah berperan atau mempunyai fungsi membantu peserta didik untuk mencapai keberhasilan yang optimal di dalam belajar di sekolah ini. Yang kedua juga membantu mengatasi siswa yang memiliki permasalahan belajar atau sosial baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga dan masyarakat. Itulah sedikit tentang aturan BK ini. Baiklah, pada kesempatan ini terlebih ketika kita di masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah membuat kebijakan terkait dengan upaya untuk mengurangi atau menurunkan penyebaran virus ini, di mana dalam pendidikan, dalam dunia pendidikan, kita harus mengikuti kebijakan pemerintah yang dikenal dengan pembelajaran jarak jauh atau dengan istilah lain belajar daring atau belajar online. Nah, belajar online ini kurang lebih sudah berlangsung hampir 1,5 tahun. Insya Allah dulu dimulai bulan Maret tahun 2020. Sekarang tahun 2021
dengan diri. Karena itu di dalam pembelajaran daring ini tentunya banyak permasalahan-permasalahan yang timbul. Yang sangat dikhawatirkan itu adalah menurunnya semangat motivasi belajar siswa. Itu ini yang sehingga ini perlu sekolah berupaya bagaimana saya menjaga jangan sampai terjadi penurunan semangat dan motivasi belajar siswa, karena dampaknya nanti akan menurunkan tingkat kecerdasan dan sebagainya. Dampaknya memang permasalahan selain hal tersebut, permasalahan lainnya adalah yang timbul dari pembelajaran daring adalah kesulitan-kesulitan di dalam prasarana yang harus disiapkan oleh siswa maupun orang tua. Apakah itu dalam bentuk laptop, smartphone, kuota yang harus tersedia, kemudian jaringan karena jaringan yang kurang baik, ini juga akan menyebabkan permasalahan. Kemudian yang ketiga, permasalahan yang timbul yaitu anak-anak ini sekarang sedang mengalami kejenuhan dalam mengikuti pembelajaran daring. Jenuh karena setiap hari harus menghadapi laptop, menghadapi HP dan sebagainya ini, kemudian dengan tugas-tugas. Yang terakhir yaitu anak-anak ini mengalami permasalahan terkait dengan sosialisasi atau interaksi dengan teman atau mungkin dengan orang lain, karena harus belajar dari rumah, sehingga ini mengurangi interaksi siswa di luar rumah. Oleh karena itu, bagaimana upaya sekolah ini untuk tetap meningkatkan semangat belajar atau motivasi belajar siswa? Nah, tentunya pada kesempatan kali ini kita dari BK ingin memberikan sesuatu kepada anak-anak agar tetap bersemangat dalam belajar. Nah, baiklah, sebelum saya menyampaikan lebih lanjut, mungkin dari anak ada yang bisa ditanyakan? Ya, ini ada Pak beberapa pertanyaan. Sebenarnya apa ya yang dimaksud dengan motivasi belajar ini? Baik sekali. Motivasi belajar, jadi kata motivasi itu dari bahasa Inggris. Motif artinya dorongan yang timbul dari seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu. Jadi itu yang dimaksud motif atau motivasi. Jadi kata motivasi. Jadi dorongan yang timbul dari seseorang untuk melakukan sesuatu disebut motif. Kemudian belajar. Belajar itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai 3 arti. Yang pertama, berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, itu disebut belajar. Yang kedua, berlatih, melakukan sesuatu untuk menguasai sesuatu hal. Misalkan berlatih mengendarai sepeda, itu termasuk belajar. Berlatih melakukan sesuatu untuk bisa kita lakukan, itu juga berarti belajar. Kemudian yang ketiga, bahwa belajar itu adalah merubah tingkah laku atas tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Jadi belajar itu
melakukan sesuatu sebagai tanggapan atas pengalaman yang sudah kita lakukan. Misalkan kita memegang api kok panas, jadi api itu berarti panas. Nah inilah, jadi sehingga kita menghindar kalau ada api itu. Nah, kemudian secara pengertian motivasi belajar, jadi kata motif dan belajar, maka bisa kita berikan definisi ya, bahwa motivasi belajar itu adalah penggerak atau pendorong yang membuat seseorang akan tertarik kepada belajar, sehingga akan belajar secara terus-menerus. Jadi dorongan atau yang menggerakkan seseorang untuk tertarik belajar sehingga selalu belajar dan belajar. Jadi seseorang yang mempunyai keinginan untuk belajar sesuatu, maka itu disebut motivasi. Nah, motivasi itu memang ada yang dari luar dirinya, ada yang dari dalam dirinya, yang disebut faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik itu yang berasal dari diri seseorang. Seseorang ingin melakukan sesuatu karena dia punya cita-cita, sehingga belajar sungguh-sungguh. Atau mungkin dia faktor dari luar, ingin mendapatkan penghargaan, maka dia belajar sungguh-sungguh supaya bisa mencapai misalkan ranking 1 di dalam kelas. Maka untuk mencapai ranking 1 itu, maka itu adalah sebuah dorongan atau motivasi seseorang untuk belajar lebih semangat. Ya, begitu. Jadi kalau kita simpulkan, motivasi belajar itu adalah dorongan seseorang untuk senantiasa belajar. Manfaat motivasi sendiri untuk diri kita atau siapapun itu gimana? Baik. Jadi seseorang yang memiliki motivasi belajar yang tinggi, paling tidak dia memiliki keuletan, keuletan dalam menghadapi atau di dalam belajar. Ulet, ya, dia senantiasa berupaya, mungkin kalau ada kesulitan selalu berusaha mencari jawaban melalui berbagai macam sumber. Jadi tidak terus menyerah begitu saja. Jadi dia ulet. Yang kedua, mandiri. Jadi dia seorang yang mempunyai motivasi belajar itu paling tidak mandiri dalam belajar. Tidak perlu disuruh-suruh, tapi dengan kesadaran sendiri dia sudah ada keinginan untuk belajar. Itu yang kedua. Dan yang lainnya yaitu minat dan ketajaman perhatian dalam belajar. Jadi biasanya dia punya minat dan konsen yang tinggi terhadap belajar, meskipun dia banyak gangguan dirinya atau banyak ajakan dari temannya untuk misalkan bermain dan sebagainya, tapi dia selalu bisa memberikan harapan bahwa dia senantiasa tetap konsen dengan belajar. Ya. Jadi itu paling tidak seseorang yang memiliki motivasi belajar itu seperti itu. Jadi dia tidak paling tidak istilahnya itu dia sudah punya kebiasaan, membiasakan
belajar dimanapun, kapanpun, dan situasi yang tidak terpengaruh oleh gangguan-gangguan dari luar. Ya. Nah, kemudian kenapa kok kita harus memiliki motivasi? Ya. Baik. Jadi di dalam belajar, anak-anak ini tentunya masing-masing itu punya motivasi sendiri-sendiri. Ya. Dan juga mempunyai cita-cita serta mempunyai yang disebut dengan gaya belajar yang berbeda-beda dengan yang lain. Ada yang belajar di rumah itu dengan mendengarkan musik, mungkin ada yang belajar di suasana yang tenang, mungkin pada malam hari kita orang pada tidur, ya. Jadi paling tidak ya seseorang yang memiliki motivasi belajar itu karena dia ingin mencapai sesuatu, ya. Mencapai sesuatu, yaitu paling tidak dia ingin meraih apa yang menjadi cita-citanya. Yang pertama, mungkin dia juga ingin memperoleh penghargaan, mencapai ranking, mendapatkan ranking di kelas, bahkan tiga besar atau besar, itulah. Gitu. Kemudian, dampak motivasi yang rendah bagi anak-anak kayak kita itu. Ya, mungkin di antara teman-teman kita ada yang masih memiliki motivasi yang rendah. Dampaknya paling tidak bisa kita lihat ketika teman kita tidak antusias dalam belajar. Jadi belajar itu apa saja? Mungkin di kelas, atau mungkin ketika belajar di rumah, ya malas-malasan itu, atau ya tidak mau mengerjakan tugas, misalkan itu adalah bentuk rendahnya motivasi. Mereka mungkin tidak tahu manfaat apa yang nanti akan diperoleh ketika belajar sesuatu itu. Yang kedua, itu biasanya cepat bosan. Anak-anak yang memiliki bosan dengan belajar, bahkan kadang-kadang anak-anak di kelas itu kandang motif ini. Ya, itu mungkin bosan. Ya, mungkin faktor guru juga bisa menyebabkan anak-anak ini mengalami kebosanan. Ya, memang tidak bisa menyalahkan pada siswa. Mungkin kadang anak-anak itu ada masalah dengan cara belajar, cara mengajar, kadang-kadang mengalami kebosanan. Kemudian ngantuk ini juga indikasi ya, menunjukkan bahwa seseorang ini di dalam persiapan belajar itu kurang. Ya, mungkin begadang dan sebagainya, sehingga secara mengantuk, tidak konsentrasi pada pelajaran. Nah, yang berikutnya yaitu pasif. Jadi kalau misalkan diminta untuk bertanya itu kadang-kadang malu atau mungkin dia tidak siap. Ya, itu menunjukkan bahwa seseorang ini kurang di dalam motivasi belajar. Karena itu, bagaimana untuk menghindari seperti ini? Ya, paling tidak kesiapan kita di dalam belajar itu harus kita persiapkan.
Jangan sampai ya paling tidak ada kalau sebelum tingkat mudah-mudahan ya tetap kan nanti tetapnya ini anak-anak paling tidak belajar lebih baik. Nanti kita berada di sekolah atau mungkin ketika di pembelajaran daring ini ada kesulitan-kesulitan anak-anak bisa bertanya. Kan sekarang banyak media yang bisa kita gunakan untuk bisa Sharing. sharing mungkin browsing ya. Iya. Sekarang browsing ini kan itu banyak cara yang bisa kita lakukan untuk kalau kita menghadapi tugas yang mungkin sulit. Itulah indikator atau dampak daripada seseorang yang rendah motivasi belajarnya. Ya, mungkin ada lagi. Kemudian mungkin Pak Guntur ada beberapa motivasi buat teman-teman yang ada di rumah. Baik. Jadi berkaitan dengan belajar jarak jauh ini, tentunya membutuhkan persiapan yang cukup, mulai dari sarananya paling tidak ya. Sarana apa yang harus kita siapkan? Kata itu laptop sekarang atau HP, kemudian kuota ini penting. Punya HP tapi nggak ada pulsa atau nggak ada kuota, ya mungkin kita akan kesulitan. Jadi yang pertama mempersiapkan sarananya. Jadi sarana pada pembelajaran daring itu penting. Kemudian juga ada kuota tapi jaringannya lemot, kadang-kadang juga masalah. Jadi makanya sekarang ini keluarga-keluarga itu sudah banyak yang memasang wifi ya. Wifi itu yang pertama. Kemudian yang kedua mempersiapkan mental. Jadi ketika kita belajar daring ini kan banyak anak-anak itu yang bermalas-malasan di rumah karena harus belajar dari rumah. Kadang-kadang waktunya itu banyak dipergunakan untuk terutama bermain game. Kalau sudah bukan HP, asik bermain game. Nah, makanya harus bisa juga membagi waktu. Yang ketiga ini. Jadi yang kedua tadi mental, artinya kesiapan kita untuk belajar itu. Jangan sampai malas-malasan. Yang ketiga ya tadi, membagi waktu penting. Nah, dimana memang pembelajaran ini ketika pandemi itu memang diupayakan tidak terlalu lama. Saya tidak bosan ya. Maka waktunya tidak terlalu lama. Membagi waktu untuk ibadah, waktu untuk belajar, waktu untuk bermain, kemudian waktu membantu orang tua. Nah, ini anak-anak perlu di rumah itu punya istilahnya manajemen waktu. Jadi jangan sampai setiap hari kita gunakan waktu kita itu hanya untuk main game saja. Harus bisa membagi waktu dengan baik, manajemen waktu. Kemudian yang ketiga, bagaimana menciptakan situasi atau suasana belajar yang nyaman. Jadi yang keberapa tadi? Yang keempat. Ini tipsnya. Jadi yang nyaman. Artinya nyaman mungkin ruangannya, kemudian apa lagi? Ruangan yang cukup terang, tidak sumpek.
ini. Jadi itu paling tidak ada 4 yang perlu kita persiapkan ketika kita belajar hari ini. Dan yang lebih penting lagi supaya kita punya motivasi belajar yang tinggi, yaitu ada target atau sasaran yang ingin kita capai. Jadi anak-anak harus istilahnya itu punya cita-cita. Makanya kata Presiden Soekarno ini, dan dia memberikan semangat kepada kaum-kaum itu dengan istilah gantungkan cita-citamu setinggi langit. Ini penting. Jadi dengan cita-cita ini kita ingin berusaha untuk mencapainya melalui belajar. Ya itulah. Itu antara yang dapat saya sampaikan kaitannya dengan upaya tetap menjaga motivasi dan meningkatkan motivasi belajar anak, meskipun kita belajar fisikasi tanggung seperti ini. Agar secara jauh belajar dari rumah, meskipun ya banyak permasalahan terkait dengan pendidikan, dan kita semuanya tetap senantiasa dalam mengamalkan. Itu yang penting. Sebelum diakhiri, sekali lagi terima kasih, dan anak-anak ada banyak ini kata-kata untuk membangkitkan semangat atau motivasi belajar kalian. Misalkan ini saya ambil dari sumber di YouTube. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Kemudian ada lagi, masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Kemudian sebuah perjalanan ribuan mil dimulai dari langkah kecil. Itulah banyak sekali kata-kata yang kita untuk membangkitkan semangat motivasi belajar kita. Menuliskan itu di kamarnya masing-masing atau di bukunya, ini yang sehingga setiap saat bisa dibaca dan selalu berusaha belajar dengan sungguh-sungguh. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan akan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pemaparan dari Pak Guntur, semoga bisa menambah semangat belajar kalian yang ada di rumah ya. Untuk kalian teman-teman yang ada di rumah, tetaplah semangat belajar meskipun hasil nyontek. Nggak boleh nyontek loh ya. Mending kalian salah, jawaban kalian salah, tapi hasil sendiri daripada benar, tapi hasil nyontek. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.